Nah, sekarang kita akan bahas produksi hormonnya. Sekarang kita mulai dengan mempelajari hormon-hormon apa yang akan dimiliki oleh laki-laki gitu. Di sini untuk tempat menghasilkan produksi hormonnya itu ada 3. Jadi yang pertama itu ada hipofisis, terus hipotalamus, sama namanya testis. Hormon apa aja sih yang ada yang dihasilkan oleh hipofisis di bagian anterior? FSH dan LH ini kita lihat di sini, kalau FSH itu kan follicle stimulating hormone yang berfungsinya itu untuk proses spermatogenesis. Jadi digunakan untuk merangsang proses spermatogenesis yang berlangsung di dalam testisnya. Nah, kemudian LH, luteinizing hormone, ini berkaitan nantinya itu dengan proses pematangan sperma. Jadi ini lebih kepada proses pematangan spermanya. Nah, terus di hipotalamus ini nanti akan menghasilkan hormon yang namanya itu hormon GnRH, gonadotropin releasing hormone. Nah, di sini fungsi GnRH itu adalah untuk merangsang supaya hipofisis itu mensekresikan FSH dan LH. Nah, yang banyak itu ada di testis. Apa aja sih yang ada di testis? Nah, ini adalah beberapa hormon yang dihasilkan di testis. Yang pertama testosteron. Ini pada waktu masih berupa janin, dia tuh fungsinya untuk adalah sama ya, merangsang supaya testis itu turun ke arah skrotumnya. Terus juga untuk apa? Untuk menguatkan proses pembentukan kelamin laki-lakinya. Ini testosteron pada saat janin. Lalu waktu mencapai usia pubertas, fungsi testosteron ini akan mendorong terbentuknya ciri sekunder pada laki-laki. Apa tuh misalnya? Misalnya kayak tumbuhnya kumis, terus jakun, terus suara yang lebih berat gitu ya, dibanding belum terjadi pubertas. Selain itu ada lagi kayak untuk apa? Untuk mendorong pembentukan massa tulang dan otot ya. Jadi kalau misalnya anak laki-laki yang masuk usia berpubertas, dia akan mengalami penambahan massa tulang dan massa ototnya, sehingga dia nampak menjadi lebih kuat gitu, karena ada dorongan si testosteron ini. Nah, selanjutnya ada apa lagi ya? Nih, diotestosteron, dia untuk diferensiasi kelamin laki-laki. Terus ada lagi androstenedion, ini untuk prekursor hormon estrogen pada laki-laki. Jadi jangan salah ya, kita harus tahu ternyata anak laki-laki itu juga punya yang namanya hormon estrogen, walaupun jumlahnya itu gak banyak. Berikutnya adalah inhibin dan protein pengikat androgen. Ini fungsinya untuk apa namanya, merespon terhadap si sekresi FSH. Ya, jadi ini adalah beberapa hormon-hormon tempat produksinya yang ada di testis. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang proses pembentukan sperma atau spermatogenesis. Nah, di sini nanti spermatogenesis berlangsung di dalam testis. Ada 4 tahapan untuk memulai dari terbentuknya sel induk, sel sperma, sampai menjadi sperma yang matang. Yang pertama adalah mitosis, yang kedua ada meiosis,
Yang ketiga adalah spermiogenesis, dan yang terakhir proses spermiasis. Sekarang mitosis. Di sini itu sel induk sperma itu akan membelah menjadi dua sel yang sama yang disebut dengan spermatosis primer. Jadi di sini sel induk dari sperma ini sifatnya diploid atau 2N. Ini akan menjadi dua sel yang sama persis yang namanya adalah spermatosis primer 1. Jumlahnya ada 2. Nah, karena mitosis, maka di sini masing-masing bernilai 2N atau bersifat diploid. Lalu proses meiosis. Meiosis ini nanti ada dua proses ya, dua tahap, dua tingkatan. Yang pertama ada meiosis 1, lalu ada meiosis 2. Untuk meiosis 1 di sini akan terjadi proses pembelahan spermatosit primer. Ini akan menjadi dua spermatosit sekunder. Kemudian untuk meiosis kedua, ini masing-masing spermatosit sekundernya ini akan menjadi spermatid. Misalnya kita ambil spermatosit sekunder, ini akan membelah menjadi spermatid. Jadi di sini nanti berarti akan terbentuk 4 spermatid pada saat meiosis kedua. Karena satu buah saja, ini kan satu ya, satu spermatosit sekunder ini akan membelah menjadi 2 spermatid. Sedangkan di sini ada 2 spermatosit sekunder. Jadi sudah N atau haploid. Spermatid ini nanti akan bersifat haploid atau N. Sehingga dari sini di akhir dari meiosis kedua akan terbentuk 4 spermatid. 4 spermatid ini kemudian akan mengalami proses pematangan menjadi spermatozoa. Nah, proses pematangan ini yang disebut dengan spermiogenesis, yaitu proses pematangan. Terakhir, sudah terbentuk spermatozoa, maka akan terjadi spermiasis, yaitu spermatozoa didorong keluar dari tubulus seminiferus masuk ke dalam lumen dari epididymis. Nantinya di epididymis akan mengalami pematangan lebih lanjut, dan kemudian setelah itu akan ada dorongan dari otot pada epididymis, maka dia sperma tersebut itu jika ada rangsangan seksual akan didorong menuju ke vas deferens sampai dengan ke vesicula seminalis. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan lihat gambarnya ya. Ini proses spermatogenesis di mana spermatogonium nanti akan mengalami mitosis menjadi spermatosit primer. Ini meiosis 1. Nanti spermatosit primer ini akan mengalami meiosis 1 menjadi spermatosit sekunder. Kemudian spermatosit sekunder dia akan mengalami meiosis kedua, namanya spermatid. Jadi jumlahnya akan menjadi 4, di mana keempat-empat ini bersifat haploid. Kemudian melalui spermiogenesis, maka spermatid ini akan mengalami kematangan sehingga terbentuk bagian kepala dan ekor yang disebut dengan spermatozoa. Nah, kemudian kita akan membahas tentang struktur dari sperma. Nah,
Sperma ini terdiri dari bagian kepala, bagian leher, dan bagian ekor. Di bagian kepala ini terdapat akrosom, ini selubungnya, yang menghasilkan dua macam enzim. Fungsinya adalah untuk menghancurkan korona radiator pelindung dari oosit. Kemudian akrosin nanti untuk menghancurkan zona pada merupakan selubung dari oosit. Kemudian ada nukleus dan ventriol. Nah, bagian leher menghubungkan antara bagian tengah dengan bagian kepala. Di sini uniknya tuh di bagian ini ada mitokondria. Seperti spiral bentuknya ya. Fungsinya untuk menghasilkan ATP atau energi untuk pergerakan si spermanya ini. Kemudian di sini ada ekor untuk membantu pergerakan dari sperma. Oke teman-teman, inilah pembahasan tentang organ reproduksi pada laki-laki dan spermatogenesis. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya.